Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti jejak beliau, menjadikan beliau sebagai teladan hidup kita, dan insyaallah mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu dengan 4A Official, yang dalam kesempatan hari ini kita akan memberikan tema tentang melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah pandemi Corona. Tema ini penting saya angkat karena melihat di masyarakat kita fenomena untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, animonya itu sangat tinggi. Namun demikian, di tengah pandemi Corona ini tentu ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah kita, ulama-ulama kita melalui MUI, melalui Ormas, baik Muhammadiyah maupun NU, itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dari rumah masing-masing, terutama adalah untuk daerah-daerah yang pandemi coronanya ini dibilang tinggi. Maka dari itu pada kesempatan hari ini saya akan memberikan bagaimana sebenarnya kaifiat pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah pandemi corona. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Idul Fitri ini adalah hukumnya sunnah muakkad, dan ini bisa kita laksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri maupun dengan berjamaah atau bersama-sama, yang tentunya ketika dilaksanakan secara berjamaah ini ada khutbah Idul Fitri di sana. Muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana kaifiatnya atau langkah-langkahnya? Langkah-langkah pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, yang pertama adalah tentu kita awali dengan niat sholat. Niatnya dilafalkan usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini sunnatal lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah niat itu sebagaimana sholat-sholat yang lain adalah kita mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Kemudian setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah selesai, kemudian takbir 7 kali di rakaat yang pertama. Di rakaat pertama ini takbirnya 7 kali, dan di setiap takbir itu ada selanya, dan di sela-sela itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali itu selesai, langkah selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca suratan pendek yang kita hafal. Disunahkan memang adalah membaca surat Al-A'la, namun ketika tidak hafal menggunakan surat pendek yang lain ya tidak masalah. Setelah itu kemudian kita ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, dan kemudian berdiri lagi. Setelah berdiri lagi tegak, kemudian langkah selanjutnya adalah berarti kita sudah mau ke rakaat yang kedua.
Di rakaat yang kedua ini kita sudah berdiri, itu kita membaca takbir lagi sebanyak 5 kali. Dan di sela-sela takbir itu, sebagaimana tadi di rakaat pertama adalah kita membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca takbir 5 kali, kemudian dilanjutkan membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah selesai, kemudian dilanjutkan membaca suratan pendek yang kita hafal. Disunahkan di rakaat kedua ini adalah surat Al-Ghasyiyah. Namun ketika tidak hafal, menggunakan surat yang lain ya tidak masalah. Setelah rakaat kedua ini berjalan sampai kemudian membaca suratan, langkah selanjutnya adalah kemudian kita ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud kedua di rakaat kedua ini, kemudian tahiyat, membaca tahiyat selesai, kemudian salam. Nah, diakhiri dengan salam. Nah, setelah selesai salam ini, kemudian disunahkan ada khutbah Idul Fitri. Namun demikian ketika dilaksanakan di rumah sendiri-sendiri, boleh tidak ada khutbah. Namun ketika ada khutbah, yaitu lebih baik karena ini memang dianjurkan. Demikian muslimin muslimat rahimakumullah tentang langkah-langkah sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi corona ini dari bumi kita tercinta, sehingga kita akan melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah tentang bagaimana cara khutbah Idul Fitri atau contoh-contoh khutbah Idul Fitri insyaallah akan kami sampaikan pada kesempatan yang lainnya. Wal-'afwu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.